Diceritakan organisasi hitam melakukan percobaan terhadap genetika otak manusia. Mereka menculik anak-anak kecil sebagai kelinci percobaan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bahkan takut akan hasil percobaannya sendiri dan memutuskan memusnahkan semua anak-anak tersebut. Anak kecil ini berhasil melarikan diri. Dia adalah Kojayon. Kojayon adalah objek percobaan yang sangat ditakuti. Dia dianggap objek yang tidak bisa dikendalikan. Organisasi hitam sangat berambisi memusnahkannya. Namun apa daya, Kojayon bisa lolos. Organisasi ini tidak pernah mengira kemampuan otak Kojayon di luar nalar mereka. Kojayon yang berhasil kabur berlindung di keluarga peternak Go. Mereka merawat Kojayon seperti anaknya sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu akan masa lalu Kojayon. Kojayon yang beranjak dewasa kini sudah bersekolah SMA. Dia hidup bahagia bersama keluarga tersebut. Dia beternak, bermain dan bersekolah dengan baik. Semua orang bahkan tidak pernah menyangka Kojayon adalah anak yang super jenius. Dia tidak pernah belajar tetapi menjadi murid yang sangat berprestasi. Wajahnya cantik dan suaranya yang sangat bagus menjadikan dia tiada celah. Hingga pada akhirnya kesulitan ekonomi menghampirinya. Keluarga Kojayon tidak bisa membayar makanan ternak dan membayar pengobatan ibunya. Hingga akhirnya Myung-hee menyuruhnya mengikuti lomba bernyanyi untuk mendapatkan hadiah sebanyak 500.000 won. Kojayon pun menyetujuinya dan dia pun mengikuti perlombaan tersebut. Kojayon pun menunjukkan bakat uniknya dan hal itu mengundang organisasi hitam. Dan pertunjukan bakat Kojayon membuat kedua orang tuanya menjadi khawatir. Benar saja, hal ini menarik perhatian organisasi hitam, Dr. Beck dan Mr. Choi yang mencarinya bertahun-tahun. Pemuda ini adalah bawahan Dr. Beck. Dia sama dengan Kojayon, yang merupakan hasil percobaan genetika otak. Dia pun punya kemampuan di luar nalar. Dan bapak-bapak arogan ini menjadi korbannya yang pertama. Cerita berpindah di stasiun TV. Di sini Kojayon merasa sakit banget. Ternyata ada sesuatu di kepala Kojayon yang membuatnya tidak bisa lama bertahan hidup. Hal ini ternyata sudah terjadi sejak lama. Kojayon sangat kesakitan. Keluar stasiun TV, Kojayon dan Myung-hee diganggu orang. Mereka ingin menangkap Kojayon dan mengajaknya menemui Dr. Beck. Tetapi mereka berdua berhasil kabur. Di sini Kojayon khawatir banget, takut terjadi apa-apa dengan orang tuanya. Kojayon dan temannya bergegas pergi dan meminta bantuan polisi Do untuk mengecek keadaan rumahnya Kojayon. Polisi Do adalah ayah Myung-hee, sahabat dari Kojayon. Mereka semua sudah sangat akrab, bahkan Myung-hee sering menginap di rumahnya. Organisasi hitam terus melancarkan aksi-aksinya, membunuhi semua dokter yang terlibat dalam percobaan genetika otak. Direktur Go pun menjadi sasarannya. Organisasi ini membunuh semua anggota keluarganya dan membakar seluruh rumahnya. Hingga akhirnya Mr. Choi bertindak dan menyuruh membunuh Kojayon. Mereka kira itu akan mudah. Mereka kira bisa membunuh Kojayon. Kekuatan Kojayon di luar nalar. Semua anggota pembunuh berhasil ditembak mati. Bapak-bapak pembunuh ini pun juga menjadi sasaran. Dia ditempeleng sampai mati. Untuk menyelamatkan ancaman keluarga dan temannya, dia pun bersedia untuk ikut dengan organisasi hitam. Dia pun dibawa ke markas rahasia dan di sana dia diinterogasi. Organisasi hitam mengira Kojayon lupa ingatan, tetapi itu adalah rencana Kojayon. Organisasi hitam sungguh tidak menyangka. Ternyata semua ini adalah rencana Kojayon untuk bisa tertangkap oleh mereka. Mereka sungguh terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa kecerdasan Kojayon di luar nalar manusia. Mereka awalnya nggak tahu tujuan Kojayon adalah formula obat untuk otaknya.
Dr. Beck adalah pencipta Kojayon, namun dia sangat takut dengan ciptaannya, dan hanya dialah yang mampu membuat formula itu. Kojayon tahu itu, dan ingin berniat merampasnya. Markas rahasia menjadi kacau, penuh darah dan kekejian biadab. Hingga akhirnya datanglah Mr. Cui, yang membawa anak buah laknat, dan menambah kekacauan. Ternyata Mr. Cui berniat membunuh semua manusia-manusia hasil eksperimen, hasil percobaan genetika otak. Pertarungan pun tidak terhindarkan dan banyak orang yang mati mengenaskan. Kini hanya tersisa Kojayon dan pemuda ini yang saling bertarung membuktikan diri terkuat. Namun apa daya, Kojayon bukan tandingannya. Dengan kekuatan otaknya, dia mampu mengontrol pistol ini dan membunuh pemuda ini. Mr. Cui pun mati mengenaskan akibat kearoganannya. Setelah semua musuh mati, Kojayon memutuskan membakar markas laknat tempat maksiat ini untuk menghancurkan kenangan keji di masa kecilnya. Di akhir cerita, Kojayon mengunjungi kedua orang tua dan sahabatnya. Kojayon sadar dia gak bisa hidup bersama mereka lagi, lalu dia memutuskan meninggalkan mereka. Cerita berlanjut di part 2. Nantikan di channel ini, jangan lupa subscribe ya kawan, minta dukungannya ya kawan.